Argentina, champions of the world. Manchester City tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah dari Southampton dengan skor 2-0. Ini kekalahan yang sangat memalukan bagi City. Southampton adalah tim peringkat terbawah Premier League. The Saints hanya mengoleksi 3 kemenangan di Liga selama musim ini berlangsung. Catatan menarik lainnya adalah ini merupakan kekalahan ke-100 Pep dari 830 pertandingannya selama menjadi seorang pelatih. Tapi pasukan Pep Guardiola justru kesusahan dalam laga tersebut. Mereka bahkan tidak mampu menciptakan ancaman apapun ke Southampton. Jangankan untuk mencetak gol, City bahkan tidak mencatatkan tembakan ke gawang sekalipun di pertandingan ini. Manchester City justru sudah kecolongan di menit awal babak pertama. Pep Guardiola memang melakukan beberapa perubahan dari pertandingan FA Cup melawan Chelsea. 2 pemain andalannya, Erling Haaland dan Kevin De Bruyne masuk sebagai pemain cadangan. City tampak ragu-ragu ketika memulai pertandingan. Sebaliknya, Southampton malah terlihat tampil lebih percaya diri. Sekou Mara mencetak gol pertamanya untuk Southampton di menit ke-23. Kedudukan 1-0 tidak bertahan lama, hanya berselang 5 menit dari gol pertama. Moussa Djenepo menggandakan keunggulan lewat bola chipnya yang ia tembakkan dari jarak 22 meter. Menyadari timnya sudah diporak-porandakan di babak pertama, Pep melakukan pergantian pemain di babak kedua. Kevin De Bruyne dimasukkan. Haaland pun diturunkan oleh Pep, kini skuad City jadi lebih kuat. Tapi sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan tercipta. City pun harus tersingkir dari kompetisi. Manchester City telah memenangkan Piala Carabao 6 kali sejak tahun 2014. Ini 2 kali berturut-turut Man City tidak bisa mencapai semifinal Carabao Cup. Di musim kemarin, City bahkan kalah dengan West Ham lewat adu penalti di babak 16 besar. Setelah pertandingan, Pep Guardiola mengakui keunggulan lawan. Ia mengatakan bahwa di pertandingan itu Southampton adalah tim yang lebih baik. Dan karenanya, The Saints berhak untuk menang dan melaju ke semifinal Piala Liga. Tim yang lebih baik yang pantas menang. Lawan bermain lebih baik, jadi kami harus memberikan selamat kepada mereka. Selamat karena telah memenangkan pertandingan. Anda pantas menerimanya. Dan malam ini kami tidak pantas mendapatkannya. Nathan Jones yang baru menjabat sebagai manajer Southampton di bulan November lalu mengaku senang timnya bisa mengalahkan tim raksasa Inggris. Sebelumnya ia juga membawa Southampton menang di FA Cup melawan Crystal Palace. Saya sangat bangga dengan klub sepak bola saya. Ini adalah kemenangan di laga cup kedua dalam seminggu. Ini menunjukkan kami sedang membangun sesuatu. Malam ini kami tampil luar biasa. Southampton memang tampil luar biasa. Dengan penampilan dan hasil ini, mereka pantas mendapatkan tempat di 4 besar. Sedangkan untuk City, meskipun mereka kalah memalukan, tapi ada banyak kompetisi yang masih mereka ikuti. Premier League, FA Cup, dan Champions League. Jadi tidak semuanya hilang. Pep bahkan berkata bahwa mereka masih berada di kompetisi yang lebih penting lainnya. Pelatih asal Spanyol itu berkata bahwa Carabao Cup tidak lebih penting daripada kompetisi lainnya yang sedang City ikuti. Saya katakan berkali-kali, tentu saja ada kompetisi yang lebih penting daripada Carabao Cup. Tapi kami tidak memilih-milih kompetisi. Jadi harus bertanding melawan Southampton, maka kami harus berusaha untuk ke semifinal. Jika dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi yang diikuti City, Carabao Cup memang tidak terlalu penting bagi Pep. Jadi wajar apabila ia mengistirahatkan beberapa pemainnya untuk pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya untuk City adalah laga Premier League. Manchester City masih berusaha mengejar Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Dan dengan selisih 5 poin, itu tidak akan mudah. Pep bahkan mengakui sendiri hal itu. Ditambah pertandingan lanjutan Premier League selanjutnya, anak asuh Pep Guardiola akan menjalani derby Manchester kontra United. Akhir-akhir ini Manchester United sedang dalam performa terbaiknya. Erik ten Hag membuat setan merah kembali optimis menjalani musim. MU masih tak terkalahkan di 8 penampilannya di semua kompetisi. Pep tentu sadar akan hal itu. Ia mengaku punya ide konyol untuk menghadapi derby Manchester akhir pekan nanti.
Pep mengungkapkan bahwa dirinya punya rencana tersendiri untuk menghadapi United. Hal ini ia ucapkan sebelum laga melawan Southampton dimulai. Saya punya beberapa ide konyol untuk menghadapi Manchester United, tapi saya belum menonton pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya, ungkap Pep dikutip dari The Athletic. Pep melanjutkan bahwa dirinya ingin semua pemainnya memiliki jumlah menit bermain yang tidak jauh berbeda sebelum menghadapi United. Saya ingin tiba di Manchester United dengan semua pemain saya memiliki menit bermain yang sama di kakinya. Pelatih asal Spanyol itu juga mengatakan bahwa dirinya masih belum merencanakan starting lineup, sebab ia masih belum mengetahui bagaimana pasukan Ten Hag jika bermain di kandang. Ia perlu mengetahui terlebih dahulu apakah ada yang dirubah dari skuad Manchester United. Saya harus melihat bagaimana cara mereka memainkan permainan ketika berada di kandang. Dan jika mereka merubah sesuatu, saya harus mereviewnya. Itu kenapa saya masih belum punya lineup jelas untuk menghadapi United. Berbeda dengan Manchester City, MU akan menghadapi derby Manchester dengan performa maksimal. Pertandingan terakhir mereka mengalahkan Charlton Athletic dengan skor meyakinkan 3-0, sekaligus membuat mereka melaju ke babak semifinal Piala Liga. Di pertemuan pertama, Erik ten Hag dengan Pep Guardiola, pelatih asal Belanda itu mengakhiri duel dengan hasil memalukan. Setan Merah berhasil dikalahkan dengan skor telak 6-3. Tapi, tentu ten Hag tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali. Apalagi di derby nanti, pertandingan akan diselenggarakan di Old Trafford. Selain masih belum tak terkalahkan dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, MU juga masih punya Rashford. Penyerang asal Inggris itu sedang on fire dengan selalu mencetak gol di semua pertandingannya. Sedangkan City punya beberapa pemain kunci seperti Haaland dan De Bruyne. Di pertandingan melawan Southampton, mereka tidak dimainkan secara penuh. Di Carabao Cup sendiri, Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest yang telah sukses mengalahkan Wolverhampton lewat babak adu penalti. Sementara Southampton akan menghadapi Newcastle yang tahun ini jadi tim kuda hitam di Premier League. Dengan jadi satu-satunya tim Big Six yang tersisa, mungkinkah MU akhirnya mengakhiri puasa gelar?